Sudah nahan tidak mau komen tentang tidak boleh ekspornya batu bara yang dikesankan oleh para buzzer sebagai langkah pahlawan melawan banyak negara, padahal itu ternyata dalam hitungan hari keputusan presiden yang heroik tersebut terpaksa dibatalkan lagi oleh keputusan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat pilihan rakyat tersebut. Kebijakan itu dianulir seketika itu juga oleh secara struktur yang jabatannya hanya ad hoc, secara non-struktur tapi dia adalah penguasa absolut. Larangan ekspor batu bara dicabut di tengah jalan. Hal ini menjadi komen Bosman mempertanyakan apa sih yang terjadi, di mana wibawa negara, tergesa-gesa atau memang dikendalikan oleh oligarki. Oke lah, kita bedah sekarang. Pastinya strategi pertama untuk dikesankan menyetop ekspor batu bara adalah untuk berkesan hero atau pahlawan sumber daya alam. Ternyata kita semua tahu apa aslinya. Aslinya, komunikasi heroik itu hanya strategi komunikasi yang menutupi kelangkaan batu bara yang dipakai oleh PLN yang dimanfaatkan untuk cari uang sesuai maunya oligarki. Naiknya harga DMO batu bara sesuai harga pasar ini sungguh menyakitkan hati masyarakat. 2 kali loh harga pasar itu. Inilah masa di mana negara dikendalikan oligarki terang-terangan dan rakyat hanya diem saja, juga pejabat-pejabat lainnya diem saja. Inilah masa di mana batu bara yang merusak alam karena penghasil karbon terburuk diproduksi gaspol sampai Tiongkok punya cadangan hingga 5 tahun ke depan dan PLN beli batu bara harganya mahal. Harga pasar. Efek dari gaspolnya batu bara tadi di mana oleh New Mine kalau berkuasa akan ditutup, ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pasti terjadi adalah naiknya hutang APBN atau naiknya tarif dasar harga listrik. Kalau tarif dasar harga listrik tidak dinaikkan, maka subsidi beli batu bara PLN pasti pakai APBN. Kalau APBN nggak kuat, harga listrik negeri Wakanda akan menjadi negara bertarif listrik termahal di dunia dibanding dengan income per kapita penduduknya. Sungguh, menurut Bosman yang otaknya sederhana itu, menaikkan harga DMO batubara sesuai harga pasar adalah keputusan terblunder menambah daftar amburadulnya manajemen bernegara. Lalu membuka lagi ekspor batubara adalah juga tidak pas, harusnya main cantik terutama ke Tiongkok. Ups, maaf lupa. Tiongkok harga mati ya. Lupa gua. Lanjut. Oke lah, sesungguhnya mainan tingkat tinggi di atas itu nggak akan terasa ke rakyat kecuali harga listrik naik. Rasanya hal ini tidak mungkin dilakukan, yaitu harga listrik naik. Yang pasti adalah harga listrik disubsidi yang ditanggung oleh APBN dan pastinya pakai hutang dolar lagi yang bayarnya sampai kapanpun nggak akan bisa, yang akan membuat beban generasi berikutnya. Ngerti banget dah strategi keuangan dan bagi-bagi kue khas kali ini bernegaranya. Monggo dilanjut. Ini sesungguhnya adalah masalah rebutan sekitar 1.800-an triliun rupiah uang APBN. Dibagi buat oligarki, buat parpol dan politikus. Sahabat, negeri Wakanda ini dikelolanya begini terus sampai kapan ya rakyat itu bisa sadar ya? Ibarat kita ini pegawai, perusahaannya hidupnya tuh ngutang, omset turun, profit nggak ada. Lalu pemilik dan pengelola perusahaan yang ngutang sana sini dengan menjamin aset perusahaan negara. Rakyat yang cuek dan tidak sadar akan bilang yang penting gua kan digaji, dinaikin lagi gajinya biar nggak ngomel maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat pembukuan sudah parah ini perusahaan. Pejabatnya banyak yang sudah punya pengaman aset di luar negeri, ngumpulin harta selama menjabat dengan mengubah banyak kebijakan perusahaan yang menguntungkan dirinya dan kroninya. Rakyatnya alias pegawainya sesungguhnya sudah di pinggir jurang dan pemilik perusahaan tersebut yang sesungguhnya pegawai juga karena public company tidak sadar karena masih dapat dividen walau dari pinjaman semua, dan ini membuat mereka terlena. Tapi oke deh, daripada terus ngomong hal yang fakta, lebih baik kita tambahin dengan video berikut ini. Kalau kita bicara 50 tahun yang lalu, jarang ada oligark yang langsung menjadi kandidat yang berkampanye dan coba menang. Dan itu sebenarnya karena oligark itu takut terekspos. Mereka lebih suka di belakang layar, tapi menentukan apa yang akan terjadi, siapa yang akan naik, siapa yang tidak akan naik. Kita lihat zaman ini sekarang, jauh lebih banyak oligark berani langsung menjadi calon. Nah, apakah ini baik atau tidak? Di satu sisi, mungkin ini baik karena lebih transparan. Kalau dunia ini dikuasai oleh oligark, lebih baik kita lihat mukanya langsung. Dan mereka duduk di DPR, di kursi presiden. Turunan dari merebaknya oligark ini ke political corruption. Jadi mereka masuk bukan korupsi nyuap pejabat untuk apa, tapi menentukan isi undang-undang. Dan di tengah pandemi ini mereka telah berhasil
untuk mengegolkan undang-undang batubara yang baru. Itu oligark bener itu, karena cuma 6 perusahaan menguasai 70% produksi batubara.